Hingga saat ini sekurang-kurangnya terdapat 116 unsur yang sudah berhasil ditemukan dan dibuat. Sifat-sifat kimia dan fisik unsur ternyata banyak memiliki kemiripan sifat satu dengan yang lainnya dan ada kecenderungan perubahan sifat yang teratur. Para ilmuwan kimia menyusun keteraturan perubahan sifat-sifat unsur tersebut dan mengelompokkannya dalam satu tabel yang disebut dengan sistem periodik unsur. Dengan sistem periodik unsur, struktur atom, ikatan kimia, sifat asam basa, dan reaksi-reaksi kimia yang mungkin terjadi dapat dipelajari dan diramalkan. Nah, bagaimana para ilmuwan menyusun unsur-unsur dalam sistem periodik unsur? Simak video ini sampai selesai. Pada tahun 1790, Antoine Lavoisier, seorang ilmuwan Prancis, membuka jalan atas penemuan unsur-unsur kimia dan cikal bakal tabel unsur periodik. Lavoisier juga berhasil mempublikasikan daftar 33 unsur di mana semua unsur dikelompokkan ke dalam sifat logam, non-logam, gas, dan tanah. Unsur-unsur logam memiliki sifat berwujud padat pada suhu kamar kecuali raksa, mengkilap jika digosok, merupakan konduktor atau penghantar listrik yang baik, dapat ditempa atau direnggangkan, dan penghantar panas yang baik. Adapun sifat-sifat unsur non-logam diantaranya adalah berupa zat padat, cair, atau gas pada suhu kamar, tidak mengkilap jika digosok kecuali karbon, bukan konduktor atau penghantar listrik yang baik, umumnya rapuh, terutama yang berwujud padat, dan bukan penghantar panas yang baik. Pengelompokan ini masih sangat sederhana karena antara unsur-unsur logam sendiri masih banyak perbedaan. Pengelompokan oleh Antoine Lavoisier ini masih terlalu umum, tidak bisa menjelaskan unsur-unsur yang memiliki sifat logam dan non-logam sekaligus yang disebut dengan unsur metaloid. Inilah yang menjadi kelemahannya. Setelah Lavoisier, pada tahun 1829, seorang ahli kimia Jerman bernama Johann Dobereiner menyusun unsur-unsur berdasarkan kesamaan sifat dan kenaikan massa atom. Dobereiner juga menempatkan unsur-unsur kimia yang sifatnya sama dalam 3 kelompok yang disebut dengan triad Dobereiner. Dia mengelompokkan unsur-unsur di mana dalam satu triad disusun berdasarkan massa atomnya. Unsur kedua setiap triad merupakan massa rata-rata dari unsur pertama dan ketiga. Contohnya adalah triad dari litium, natrium, dan kalium. Litium memiliki massa atom 7 dan kalium memiliki massa atom 39. Jadi, massa atom relatif dari natrium adalah rata-rata massa litium dan natrium. 7 ditambah 39 dibagi 2 yaitu 23. Namun, triad Dobereiner memiliki kelemahan, yaitu masih terdapat beberapa unsur yang tidak termasuk dalam kelompok triad, padahal sifatnya sama. Selanjutnya, John Alexander Reina Newlands pada tahun 1865, seorang kimiawan asal Inggris mengelompokkan unsur-unsur periodik kimia berdasarkan kenaikan massa atom. Newlands mengumumkan penemuannya yang disebut dengan hukum oktav. Disebut hukum oktav karena Newlands mendapati bahwa sifat-sifat yang sama berulang pada setiap unsur ke-8 dalam susunan selanjutnya, dan pola ini menyerupai oktav musik. Unsur pertama memiliki sifat mirip dengan unsur ke-8. Unsur kedua memiliki sifat mirip dengan unsur ke-9, dan seterusnya. Nah, dari tabel ini, hidrogen atau H memiliki sifat mirip dengan F, kemudian Li atau litium memiliki sifat mirip dengan natrium, berilium dengan magnesium, boron dengan aluminium, dan seterusnya. Hukum oktav Newlands ini masih memiliki kelemahan, yaitu tidak berlaku untuk atom-atom dengan nomor atom besar. Setelah Newlands,
Tabel periodik unsur disempurnakan oleh Dmitri Mendeleev pada tahun 1869, seorang ahli kimia dari Rusia. Mendeleev menyimpulkan bahwa sifat unsur merupakan fungsi periodik dari massa atom. Mendeleev mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan massa atom dan kemiripan sifat. Unsur-unsur dengan sifat yang mirip atau sama ditempatkan pada kolom vertikal yang disebut dengan golongan. Sedangkan pada lajur horizontal disusun berdasarkan kenaikan massa relatif atom yang disebut dengan periode. Daftar periodik Mendeleev yang dipublikasikan pada tahun 1871 adalah sebagai berikut. Mendeleev menempatkan unsur-unsur periode 5 berdampingan dengan unsur-unsur pada periode 4, contohnya Cu dengan K. Unsur-unsur periode 7 dengan unsur-unsur periode 6, contohnya Ag dan Rb, dan seterusnya. Akan tetapi, sistem periodik Mendeleev mempunyai kelemahan, yaitu ada beberapa unsur tersusun dengan urutan massa atom terbalik, tidak naik tetapi turun. Kelemahan ini berhasil dijelaskan oleh sistem periodik modern yang disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Dalam sistem periodik modern, unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Sifat unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atomnya. Terdapat golongan dan periode dalam sistem periodik unsur. Nah, ini adalah tabel atau sistem periodik unsur. Bagaimana kita menentukan letak unsur-unsur tersebut? Kita bisa mengetahuinya dengan menentukan golongan dan periodenya. Apa itu golongan? Golongan ditunjukkan oleh baris vertikal dalam sistem periodik unsur. Dalam satu golongan mempunyai sifat kimia yang mirip dan untuk menentukannya ditunjukkan oleh jumlah elektron valensinya. Kita akan pelajari tentang hal ini nanti. Perhatikan sistem periodik ini. Golongan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu golongan utama, golongan transisi, dan golongan transisi dalam. Golongan utama ditunjukkan oleh huruf A. Perhatikan ya tulisan yang di atasnya. Mulai dari golongan 1A, 2A, kemudian ke bagian kanan 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Dengan nama masing-masing golongan. Golongan 1A dengan nama alkali, golongan 2A namanya golongan alkali tanah, 3A boron, 4A karbon, 5A nitrogen, 6A oksigen, 7A halogen, dan 8A gas mulia. Nah, selanjutnya golongan transisi yang ada di tengah, mulai dari 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B ada 3 kolom, kemudian 1B dan 2B. Dan terakhir adalah golongan transisi dalam yang letaknya di bawah. Ini namanya lantanida dan aktinida. Kemudian, apa yang dimaksud dengan periode? Periode ditunjukkan oleh baris-baris horizontal dalam sistem periodik unsur. Periode ini ditunjukkan oleh jumlah kulit dan terdapat 7 periode dalam sistem periodik unsur. Bisa diperhatikan ya, mulai dari baris pertama, kedua, ketiga, sampai dengan ke-7. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.